Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo, jurnalis Tribun Manado. Dan kali ini di Tribun Podcast kita akan membahas seputar dunia modeling. Nah, kebetulan di saat ini juga sudah hadir bersama dengan saya founder dan trainer ya, coach juga boleh untuk modeling. Nah, biasanya kan banyak orang ingin ya punya jadi model, tapi kan betul. tidak tahu mau belajar di mana begitu. Ternyata sudah ada nih sekolahnya, yaitu namanya Eluna Modeling School. Oke, mungkin lengkapnya saya kasih kesempatan Kak Eva dulu untuk memperkenalkan diri ke Tribuners yang menyaksikan. Oke, halo semua Tribuners, apa kabar ya? Saat ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Tumewu, biasa dipanggil Eva. Kalau untuk di Eluna biasa panggilnya Miss Eva, Miss Eva atau Kak Eva. It's okay, up to you. Dan untuk Eluna sendiri itu memang baru kita buka di bulan Juni kemarin. Dan kemarin baru selesai kita ada event ya, modeling and coloring competition, sekaligus itu event promonya kita sih, supaya anak-anak juga pada tahu, sekolah-sekolah udah pada tahu yang mana Eluna udah ada nih di Manado. Dan kalau saya sendiri talent coach itu dari 2005 dari 2005. Dari 2005 saya talent coach. Coaching itu mulai dari modeling, acting, presenting, sama dancing. Jadi bukan cuma modeling. Bukan cuma modeling saja, karena untuk jadi model kalau kita cuma punya satu bakat aja nggak cukup. Ya, apalagi mau go internasional atau go nasional lah, nggak usah jauh-jauh. Go skala daerah aja pasti harus ada talent show dan lain-lain kan. Nah, jadi ya otomatis mau tidak mau saya sebagai coach harus tahu semua itu gitu loh. Dari 2005 saya mulai karirnya sebagai pelatih. Nah, kesini kita buka sekolah penerbangan kan, ada 2016 ya, ada sekolah penerbangan juga. Nah, sekarang tergerak ya tergerak hatinya, pengen kembali lagi fokus ke bidang talent gitu. Ke bidang talent karena anak-anak muda di Manado banyak sekali potensi sebenarnya ya. Cuman mungkin ada some of them they don't know how to improve their talent. Jadi ya yang penting ikut lomba aja gitu lah. Padahal sebenarnya harus ada diasah ya, harus diasah, dilatih potensinya. Bukan hanya sekedar kalau di lomba sih kita hanya lihat-lihat orang ya. Kita hanya lihat-lihat orang aja. Ya udah, seperti itu. Oh, yang ini kelihatan bagus, ikut gayanya, yang ini kelihatan bagus. Tapi sebenarnya ada standar internasional, itu semua sama. Nah, itu di Eluna kita ajarinnya standar internasional, nggak cuma nasional aja gitu. Nah, Kak Eva, kalau misalkan Kak Eva sendiri terjun di dunia modeling ini mulai dari kapan? Terus apa pernah jadi model kan biasanya orang pertanyaan begitu. Betul. Nah, kalau saya sendiri sih dari kecil ya, mama saya dulu Ratu Gardena, Ratu ini, Ratu itu, pokoknya yang seperti itulah. Di ajang-ajang begitu. Jadi beliau yang melatih saya, almarhumah ya, udah meninggal. Nah, beliau yang melatih saya ikutkan lomba ya, ikutkan lomba. Awalnya sih di lomba kecil, ya? dari tahun 2000 berapa? 93. Saya masih 5 tahun kalau nggak salah itu. 6 tahun. Dari sejak 6 tahun. Dini. Nah, SMP pernah terlibat dengan beberapa agensi untuk fashion show. Karena mungkin SMP nggak terlalu tinggi sih ya, cuman ya ikut-ikut aja gitu. Dipanggil ikut, mulai dari situ. Tapi kalau untuk coachingnya itu memang saya belajar, saya ngambil materi dan belajar dari Janice Dickinson Agency yang dari Amerika. Itu 2005 ya, 2005 awal, sebelum turun terjun ke talent coach ya. Gitu. Terus ya lihat-lihat juga sih by internet ya, dulu udah mulai by internet seperti itu. Kenapa Kak Eva begitu tertarik gitu untuk jadi talent coach? Itu alasannya kenapa? Mungkin kalau satu, selain hobi ya, sebenarnya itu hobi saya. Hobi bisa jadi duit, enak dong. Ya betul. Gitu kan, kita cuap-cuap dapat duit, enak dong gitu loh. Jadi yang pertama nyalurin hobi, yang pertama. Yang kedua mungkin karena mama saya juga mungkin guru ya atau pengawas dulunya, jadi jiwa mengajar ya.
jiwa ingin mendidik gitu loh, ada nurun gitu. Hampir 100% kayaknya ya. Jadi akhirnya kalau lihat anak yang kurang, misalnya kurangnya dalam artian aduh ini masih kurang, misalnya contoh Englishnya atau misalnya mannernya atau apa, greget aja pengen ini. Tapi kalau udah di latihan pasti digodok sih. Tapi kalau orang luar dalam hati aja, kok dianya gini gitu, maksudnya pengen ngajar. Tapi kan kalau orang luar nggak enak ya, main nyosor aja, kalau ini gini nggak mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi ada dari hati gitu ya, mau ada keinginan untuk melihat potensi, terus harus diasah gitu, digali. Betul. Nah Kak, kalau berarti dari pengalamannya Kak Eva nih, dari kacamatanya seorang trainers, melihat potensi anak-anak yang bisa dibilang ada potensi untuk modeling itu, lihatnya gimana? Kalau lihat satu dari cara berpakaian mereka sebenarnya, bukan udah bagus ya, bukan, tapi mereka mau yang contoh salah satu anak-anak itu mau yang warnanya match, contoh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang nggak sadar ada potensi. Nah tapi kita lihat apa, dari bentuk wajah ya kan. Kalau di model otomatis tirus pasti, ya ketirusan. Kalau ini saya mah udah cabai. Ya jadi tirusnya, postur tubuhnya itu yang kita lihat dari awal. Jadi misalnya kayak dulu saya jalan di mall itu tahun 2006, saya jalan-jalan di mall lihat anak-anak nih, aduh yang sana bisa nih saya bikin jadi model. Padahal sebenarnya kalau orang lain lihat kurus krempeng kayak gini, nggak ada modelnya, pakaiannya juga nggak, ya biasa-biasa aja. Tapi dari proporsional tubuh, belum proporsional sih, tapi dari bisa karakter wajah, dari kelihatannya tinggi nih anak nih gitu. Kalau dulu kan memang kita standar harus tinggi ya. Nah kalau sekarang lebih mudah lagi sebenarnya jadi model, nggak perlu terlalu tinggi. Sekarang ada kemarin 155, tinggi 155 aja bisa fashion show busana pengantin. Ya ampun, dulu zaman kita 170 harus nggak bisa. Ya jadi udah lebih mudah sebenarnya, karena mungkin selebgram atau apa kan, mereka lebih aktif di sosmed, bisa jadi model juga sekarang. Seperti itu. Kalau Kak Eva sendiri melihat industri model lah ya di Indonesia atau mungkin khususnya di Sulawesi Utara nih, perkembangannya seperti apa? Kalau di Sulut sih lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau untuk industri saya bilang belum terlalu ini ya. Industri istilahnya kan model untuk dapet job ya. Kalau industri menurut saya ya, modeling industrinya berarti tempat model untuk get a job di situ gitu loh. Nah kalau di Manado terlebih khususnya ya kebanyakan biasanya fashion product atau misalnya jadi modelnya mua atau apa seperti itu. Tapi kalau secara skala nasional ya udah macam-macam, udah jadi model bisa untuk iklan dan lain-lain. Kalau di sini kan kalau iklan memang hanya beberapa perusahaan saja yang bisa pakai ya, maksudnya yang udah pakai model untuk iklan mereka lokal ya. Tapi belum sebanyak kalau yang di Jakarta atau Bali seperti itu. Kalau di sini kebanyakan lebih ke beauty pageant, makanya loncatan ya kan. Oh iya betul. Beauty pageant atau misalnya jadi kayak Nyong Noni atau apa. Jadi kalau di Sulut memang beauty pageant yang trennya. Iya. Kalau misalnya untuk modelnya sendiri ya itu biasa fashion show, busana pengantin dan lain-lain seperti itu. Cuman kalau kayak mereka pengen untuk industrinya ya memang harus hengkang, jangan stay di Manado. Itu sih betul. Bukan berarti di Manado nggak bisa maju, nggak, bukan ya, tapi pengen lebih dapat lebih luas ya harus ke Jakarta. Makanya anak-anak saya harus ke sana semua. Proyeksinya gitu. Ke sana ya. Jadi pasti. Kalau dari yang Kak Eva latih itu ada nggak misalkan yang ya udah cuma buat latihan aja, buat bangun rasa percaya diri, Kak? Ada yang mungkin belum ada keinginan untuk profesional begitu? Iya, ada. Ada seperti itu ya. Saya sendiri yang gemes ya. Ya ampun, sayang. Latihan udah bagus-bagus ya. Kursus dibayar juga ya, bukan enggak ya. Udah pakainya di rumah, tapi enggak sih, enggak, pada dasarnya bukan useless, bukan unuseless gitu ya. Tapi maksudnya
dia bisa pakai nanti untuk di sekolahnya dia, di kerjaannya dia ya. Ada yang malahan misalnya kayak mereka nggak berkarir di modeling setelah kursus di saya, tapi sekarang misalnya udah kerja di Dubai, udah jadi consultant di mana seperti itu. Mereka pakai di kerjaan sih. Bukan di industri modeling lagi gitu. Nah, Kak Eva, sebenarnya pelatihan yang atau modeling ini atau talent ya, talent coach itu sebenarnya prosesnya gimana sih pelatihannya atau sekolahnya, kan ini modeling school. Nah, kalau untuk mungkin lebih dulu saya infokan materi apa saja ya yang kita kasih ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk di Aluna Modeling School kita arahin supaya jadi seorang model yang profesional. Jadi maksudnya misalnya mulai dari modeling ya, modeling subjects itu ada catwalk from basics to advance. Jadi dari dasar ini bukan langsung pakai sepatu jalan, enggak. Jadi gimana kita bikin tegap dulu badannya, posturnya, kepala nggak akan jatuh kalau kita lama ya. Kan ada yang fashion show misalnya atau udah capek udah nunduk gitu. Nah, kita bikin kuat dari dasar dulu. Nah, jadi basic itu, begitu juga photoshoot. Jadi kalau untuk modeling, photoshoot, fashion choreography sama catwalk. Fashion choreography itu apa? Udah termasuk stage attitude. Jadi di panggung kita harus kayak gimana gitu loh. Matanya kita kayak gimana, ekspresinya kita kayak gimana, sesuaikan dengan apa yang kita mau tampilkan. Jadi mau tampilkan baju apa, bukan berarti baju busana pengantin terus mukanya casual banget gitu. Itu kan udah nggak match ya. Nah, terus selain itu untuk menunjang modelingnya mereka itu kita kasih manner and personality. Jadi manner and personality skill setinggi apapun ya, kalian model sebagus apapun, secantik apapun, seperfect apapun, kalau no attitude itu nggak akan kepake. Jadi makanya kita ajarin itu sejak dini, manner and personality, tata krama dan kepribadian mereka, pengembangan kepribadian. Jadi being extrovert tapi bukan berarti harus jadi orang yang sombong atau apa. Nah, itu kita ajarin. Jadi walaupun mereka udah segudang skill, udah punya manner apa, tapi stay humble dan lain-lain. Itu materi di manner and personality. Nah, cara-caranya mereka nanti ketemu dengan orang juga seperti itu. Terus selain itu public speaking. Public speaking, MC, speech, terus contoh podcast kayak gini ya. Jadi mereka belajar, misalnya mereka dapat produk nih kan, public speaking bukan hanya bicara depan umum sih intinya kan, tapi bukan hanya kita nge-MC aja atau jadi pembicara. Nah, misalnya contoh suatu produk, mereka belajar voice over di situ. Jadi coba nih produk ini gitu loh. Kalian rasanya gimana sih waktu. Jadi mereka berimajinasi, ini rasanya gini. Coba dibikin dalam bentuk kata-kata. Jadi iklan ya. Mereka bisa beriklan sendiri. Contoh di situ. Dan juga ada acting. Tapi saya actingnya ini lebih ke acting for communication. Jadi bukan ke teater atau apa ya, bukan. Tapi mereka bisa acting untuk sinetron apa semua iklan, tapi lebih juga ke bagaimana menunjang public speakingnya mereka itu untuk actingnya. Nah, ada juga beauty class. Kalau beauty class sih kita mulai dari makeup no makeup, pernah dengar ya? Makeup no makeup, nggak makeup begitu. Ya, mulai dari makeup no makeup sampai ke art ya, sampai ke art, sampai mereka bisa sendiri nih, mereka harus bisa sendiri, sampai mereka bisa melukis wajah mereka sendiri untuk pemotretan. Misalnya pemotretan cuma menggunakan kain-kain atau misalnya busana-busana haute couture ya. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam ya. Jadi bukan cuma buat model catwalk aja, buat iklan. Betul. Semua. Jadi mereka juga, serba bisa gitu loh. Serba bisa. Di saat mereka casting, bisa semua. Ya, pasti buat juga supaya bisa bersaing lah ya dengan banyak model-model di luar sana. Apalagi kalau basicnya udah kuat ya. Jadi mau disuruh apa-apa aja udah tinggal jalan aja mereka. Selain itu juga sih, selain beauty class ada wardrobe and styling. Jadi wardrobe and styling ini supaya mereka nggak saltum. Jadi business casual gimana, smart casual seperti apa,
terus casual sendiri itu bagaimana, glamour itu bagaimana, itu dijelaskan dan mereka mix and match nanti baju-baju mereka yang di dalam lemari. Kita suruh bawa tuh ke studio dan mereka yang mix and match sendiri pakai waktu. Setelah itu ganti baju sendiri 5 menit ya udah pakai aksesoris semua. Jadi memang tek kayak di fashion show ya dinilai. Seperti itu. Nah, selain itu dancing. Anak-anak paling suka banget itu. Suka sekali dengan dancing. Jadi untuk dancing ini dance choreography bukan mereka mau jadi dancer ya, bukan. Kalau dulu itu di tahun 2012 ke bawah 2014 ya, 2014 ke bawah saya fokus supaya anak-anak itu memang bisa jadi dancer. Dulu pelatihan dancingnya. Jadi makanya anak-anak didik saya dulu itu ada yang melatih ekskul di beberapa sekolah, jadi pelatih akhirnya karena memang dilatih untuk jadi dancer. Nah kalau ini untuk menunjang profesi modeling mereka. Jadi misalnya photoshoot, kalau kita lentur ya kan, mau photoshoot misalnya kayak kemarin pernah ada satu model saya jadi model, nggak bisa sebut ini ya, salah satu produk olahraga ya yang terkemuka gitu, brand baju olahraga terkemuka gitu ya. Jadi disuruh split apa semua bisa kan? Akhirnya karena ada basic dance gitu. Ada basic di situ. Jadi menunjang, membantu untuk mereka dapat job, mereka udah ada basic itu semua. Itu yang kita pertimbangkan sih gitu. Bukan berarti mereka harus jadi seorang dancer, enggak. Untuk basic aja, pemotretan atau misalnya untuk perform ya, seperti itu. Nah, Kak Eva, kalau sebenarnya dari usia berapa sih disarankan untuk mulai modeling atau belajar gitu? Kalau dulu udah mau nyanyi saya, soalnya kan dari 2005 ya, dari 2005 ya. Jadi perbandingan 2005 dan semenjak Covid kesini itu udah perbedaan jauh banget masalahnya. Makanya kenapa dari tadi kalau dulu ya, jadi mungkin beda standarnya ya dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu itu saya mulai ngelatih dari 3 tahun udah bisa. Cuman ya experience saya, tapi ada berguna juga sih untuk anak-anak itu ya, itu yang saya bilang ada yang udah kerja di Dubai dan lain-lain ya, kerja di luar negeri. Nah sekarang 5 tahun lah, dari 5 tahun sampai 25 tahun, kalaupun upper than that sebenarnya udah nggak terjun ke industri modeling ya sebenarnya, karena di modeling kebanyakan di bawah 25 tahun ya. Kebanyakan ya. Kalaupun di atas itu masih pengen belajar, palingan untuk ke karir ya, untuk ke pengembangan karirnya. Seperti itu. Ya kayak saya juga kan tetap belajar karena menunjang karir saya gitu loh. Harus tetap belajar juga di salah satu sekolah kepribadian ternama di Indonesia. Jadi sekolahnya harus ke Jakarta. nggak ada di sini. Lagi sementara juga belajar ya. Iya, sambil mengajar. Iya, sambil belajar. Betul. Jakarta. Jadi sambil mengajar, saya tetap belajar juga. Jadi ada beberapa kali saya harus ke Jakarta untuk ikut kelas. Ya memang sih berarti ongkos ya karena nggak ada di sini. Cuman kalau mau buka di sini juga mahal banget, nggak usah, biar aja ke sana. Aduh, betul. Jadi sebenarnya ini menunjang juga bukan cuma untuk model. Iya. Untuk sekolah kepribadian itu perlu ya, perlu mau sekali. dimanapun jadi juga. Kita mau sebagai manajer ya, ataupun misalnya karyawan pada umumnya perlu sekali. Dan saya bilang sementara sekolah juga ini ketemunya yaitu mau pengusaha ya. Ada mahasiswa, ada yang buka kelas startup dan lain-lain seperti itu. Jadi pada dasarnya semua butuh sebenarnya, karena penting sekali untuk karir. Untuk materi-materi ini gitu. Oke, Kak Eva, kalau misalkan nih saya orang tua mau dorong anak buat ikut coach untuk pelatih ya, mau jadi model lah istilahnya, itu bagaimana caranya nih? Kalau mau jadi model, kalau misalnya langsung mau casting, saya bukan agensi soalnya ya. Jadi kalau di Aluna Modeling School ya harus sekolah dulu seperti itu, karena kita punya basic standard kan, kita punya standar. Jadi kalau misalnya ada yang bisa nggak jadi model langsung di Aluna, saya bukan agensi gitu loh, saya bukan agensi ya? Ini sekolah. Jadi nanti anak-anak dari sekolahnya kita yang kita akan orbitkan seperti itu, yang kita akan salurkan. Kalau agensi kan dari mana saja kalian datang ya, mau sekalian latihan di mana saja silakan
welcome gitu loh. Tapi kalau misalnya ini ya harus sekolah dulu, harus kursus dulu. Kita ada level class sama non level class. Kalau level class itu kita mulai dari beginner dengan materi-materi yang tadi. Jadi dari kelas pemula, beginner, intermediate sama advanced. Jadi dari kelas pemula kita godok anak-anaknya itu selama 3 bulan kalau untuk kelas pemula. Kalau kelas intermediate dan advance masing-masing 4 bulan. Jadi total setahun lah overall sampai mereka bisa siap itu setahun. Tapi ada juga yang bisa cepat sih, tergantung anak-anaknya gitu. Kalau misalnya mereka cepat menerima materi ya, mereka bakalan cepat jadi gitu. Jadi nggak perlu setahun udah bisa selesai sebenarnya. Tapi ada juga pengalaman saya sampai 2-3 tahun masih belum selesai karena memang ya anaknya banyak yang main ya, banyak nggak serius, disuruh latihan di rumah nggak maunya latihan hanya tempat latihan aja di rumah. It's not my time to practice. Aduh, pokoknya anak-anak sekarang udah gitulah cara jawabnya. Gitu. Nah, seperti Kak Eva, kalau misalkan sudah sejauh ini ya, atau pengalaman dari 2005 ya tadi, kemudian buka lagi di tahun ini, melihat perkembangan terus tantangannya merintis sekolah modeling di Sulawesi Utara atau di Manado itu tantangan gimana? Untuk saat ini mungkin saya kan sempat vakum beberapa tahun tuh karena sekolah penerbangan yang tadi yang saya bilang ya. Jadi mungkin mereka untuk sekarang ya, orang-orang sekarang mungkin standar mereka sudah punya standar sendiri. Jadi di saat kita kasih standar internasional seperti ini loh, mereka kaget. Gitu loh. Jadi tantangannya gimana supaya mereka menerima standar itu gitu. Ya otomatis dengan menunjukkan video-video ataupun misalnya ini loh hasilnya kalau kalian mengikuti sistem seperti yang arahan yang seperti kita bilang. Karena anak-anak didik ya ada yang kirim testimoni juga kan, dan mereka lihat ini loh. Kalau misalnya kalian ikut arahan tuh, sekarang lihat nih buktinya mereka ada yang udah sampai internasional sekarang seperti itu. Kalau misalnya nggak, kita kan ikut standar internasional pelatihannya. Kalau nggak mengikuti itu, ya gimana mau bersaing di internasional seperti itu. Walaupun mungkin kita dari kota kecil ya, kalau untuk seluruh Indonesia ya, satu kota besar, tapi dibandingkan misalnya Makassar dan lain-lain ya, seperti itu. Makanya untuk tantangan saya tersendiri ya, untuk memperbiasakan standar ya, standar pelatihannya kita gitu. Standar kelas in English itu. Ya. Kelas kita kan in English full. Jadi ada beberapa yang belum mampu gitu. Tapi nggak mungkin dong saya, walaupun mereka nggak ngerti, saya ngomong dalam bahasa Inggris terus, nggak mungkin. Tetap bahasa Indonesia, sering juga bahasa Manado. Kita mix language. Ya, jadi campur bahasa. Cuman itu sih dan mungkin salah satunya karena banyak yang pengen latihannya di sekolah, karena anak-anak kebanyakan kan udah padat susah ya waktunya, susah itu waktu sekarang. Kalau anak-anak dulu mau masih bilang banyak waktu luang, banyak waktu luang, banyak banget. Kalau sekarang kamu bisa nggak latihan hari ini? Aduh saya ada les ini, les itu, lesnya ya ampun. Langsung sudah lebih sibuk dari orang tua kan. Sabtu, iya beneran. Karena mereka selesai sekolah cuman istirahat sebentar udah kursus aja. Dan rata-rata sekarang udah begitu. Kalau dulu mah palingan dari anak-anak didik saya 1-2 yang seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak, rata-rata. Seperti itu sih tantangannya. Kak Eva tadi kan sempat singgung soal event promosi ya, itu yang di Iba Cerita. Kak Eva itu boleh cerita gimana sih Kak itu waktu itu pelaksanaannya? Kalau kemarin kita kan bikinnya modeling and coloring. Kenapa sama coloring juga gitu? Kenapa dengan mewarnai? Apa hubungannya dengan Eluna gitu ya? Kalau saya sih pada dasarnya anak-anak mewarnai juga kan perlu talent yang lain gitu loh. Iya kan, untuk menggait anak di bidang mewarnai ya bikin lomba mewarnai supaya mereka bisa masuk ke Elona setelah itu. Menarik ya buat untuk menarik. Jadi dan ya bener aja setelah itu ada yang dari event coloring untuk justru tertarik untuk ikut kursus, karena orang tua pasti mau mengembangkan bakat anak-anaknya, apalagi yang mereka lihat positif dan anaknya mau gitu. Anaknya mau
orang tua pasti support ya. Ada dan kalau untuk modeling competition kemarin saya bikinkan 2 busana tuh. Ada Korean style, casual. Jadi sekarang kan heboh ya beberapa tahun terakhir ini dengan Korean style, ya. K-pop apa semua. Nah, jadi saya suruh temanya kemarin Korean style, casual tapi. Casual. Nah, casual ke jadi cuman baju, jangan sampai yang kayak baju on stage kayak Blackpink punya yang udah terlalu gemerlap ya casual aja, terus busana pantai karena menyesuaikan dengan kafenya gitu. Tempatnya kan ada suasana pantai seperti itu. Nah Kak Eva, kalau dari peran orang tua sendiri sebenarnya bagaimana sebaiknya kalau orang tua mau anaknya untuk ikut modeling atau seperti apa begitu? Kalau dari orang tua sih di saat anak bilang mau ya, yang kayak not all parents can afford ya. Maksudnya dalam hal biaya. Kalaupun misalnya anaknya memang berpotensi ya, kita di Eluna itu bisa kok gitu loh. Press budget misalnya ya. Jadi nggak harus mengikuti budget yang udah kita tetapkan gitu lah. Ada juga yang free ya. Saya kasih kayak beasiswa scholarship ya, kayak beasiswa seperti itu. Jadi yang penting anaknya potensi gitu dan mau berusaha. Jangan kita udah berusaha udah kasih gratis misalnya ya kan, terus sia-sia begitu ya. Iya, merekanya cuma ogah-ogahan ya, itu mah saya enggak ini. Tapi kalau misalnya dari orang tua ya, kalau misalnya yang can afford to pay ya, kalau misalnya bisa bayar ya berarti bayarin kursus anak-anaknya lah. Karena dengan harga segitu ya, kalau di Jakarta kalau di Jakarta saya pengalaman tuh anak-anak didik sampai dulu waktu event-event di Jakarta mereka sampai bilang, "Kak, pindah Jakarta dong." Karena susah mau dapat satu tempat yang bisa semua gitu loh. Mau kursus acting harus sendiri. Di kelas ini di misalnya Jakarta Selatan, kursus dance-nya di mana? Jakarta Utara. Nah, lihat tuh jaraknya misalnya. Jadi ini satu tempat semua bisa. Kalau ini satu tempat udah semua bisa dengan harga yang sesuai dengan materinya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tua ingin mengembangkan bakat anak-anaknya, ikutkan kursus. Nah, banyak kan yang sibuk tuh. Banyak yang sibuk. Ada yang Miss titip ya anak. Jadi penitipan anak. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada yang, aduh Miss belum bisa jemput, gimana? Nggak apa-apa, saya juga nggak mau kemana-mana kan. Jadi saya jagain, bantuin. Ya seperti itu. Kalau udah yang gede-gede sih udah aman, mereka udah bisa atur diri sendiri. Tapi kalau yang anak-anak pasti main-main lah. Kita kelasnya itu ya kayak playground, playgroup ya. Iya, kayak di playgroup. Pokoknya kalau anak-anak di bawah untuk kindergarten, aduh pokoknya heboh ya kalau latihan pasti heboh. Jadi itu orang tua tinggal ikutkan kursus, maksudnya support anaknya untuk nambah pendidikan di bidang ini. Dan di saat ada lomba ya ikutkanlah, karena untuk awal itu untuk memicu jiwa kompetisinya mereka ya kan, untuk bisa jadi yang terbaik di lomba. Tapi di saat mereka udah bagus, berarti kita arahkan udah mau ke industri gitu loh. Untuk cari job ya, untuk bikin konten sendiri misalnya, seperti itu gitu. Keren. Nah Kak Eva, kalau dari Eluna sendiri ini lokasinya di mana nih, tempat latihannya atau gimana? Kita di Pineleng. Kalau itu sih sebenarnya tempat sendiri ya, tempatnya kita sendiri. Cuman memang udah nggak ada yang stay di sana semua, jadi saya langsung bikin jadi studio Eluna di Pineleng. Kalaupun untuk maps apa semua kan itu ada di sosial medianya kita. Ada sosial media Instagram aktif Sekolah Model Manado. Sekolah Model Manado. Jadi boleh dicek di situ update-nya begitu ya. Iya, betul. Nah Kak, mungkin tidak terasa sudah 30 menit ya? kurang lebih kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa gitu tuh kalau misalnya belajar public speaking mah cuap-cuap. Kak, kalau mungkin closing statement dari Kak Eva atau mungkin juga dari Eluna, ini lupa tadi belum di-mention soal maknanya Eluna. Nama Eluna itu apa begitu. Iya, bocoran ya. Kalau Eluna itu
L diambil dari nama saya sebenarnya supaya nggak ada orang lain yang ngambil. Jadi L itu Eva Lestari, dan kalau Luna itu kita ambil filosofinya dari bulan. Jadi bulan itu identikan dengan anggun, indah ya, cantik, berkelas ya, kelihatan wah kita orang banyak ya malam hari pengen lihat bulan ya, seperti itu. Nah, begitu juga anak-anak di Eluna itu keluarnya itu harus bisa jadi orang yang berkelas, classy ya, bisa jadi anggun. Kalau cowok dia bisa jadi gentleman ya, seperti itu gitu loh. Harapan ke depan Kak untuk Eluna Modeling School? Kalau harapannya kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru lagi ya. Maksudnya bibit baru dalam artian anak-anak didik saya nih semua udah hengkang nih ya. Udah berkarir ya, udah berkarir mau di Bali, di Jakarta, mau di luar negeri ya. Nah, yang saya harap dengan dibukanya Eluna ada lagi bibit-bibit baru seperti itu yang bisa berkarir, bisa be the next Miss Indonesia, be the next Putri Indonesia, atau misalnya Miss Universe bahkan ya, misalnya Miss-Missan pokoknya atau misalnya Mister-Misteran dan bisa berkarir bukan hanya di beauty pageant aja, tapi bisa menggunakan bisa berkarir di mana saja mereka berada sih. Berharap bisa dapat bibit-bibit baru itu lagi gitu loh. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Eva sudah sharing sama Tribun Podcast kali ini. Luar Mungkin biasa. juga sukses terus buat Eluna Modeling School. Begitu juga untuk semoga Tribun, semakin banyak melahirkan bibit-bibit unggul gitu, anak-anak dari Sulawesi Utara tentunya. Oke Tribuners, demikianlah Tribun Podcast kali ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Oke. Dah.